Di bawah kepemimpinan penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, Kabupaten Bekasi terus melangkah ke depan melalui perbaikan dan penataan di berbagai bidang. Baik itu di bidang penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Bekasi, lingkungan, infrastruktur, serta berbagai inovasi lainnya. Sejak resmi dilantik pada tanggal 22 Juli 2021 lalu sebagai penjabat Bupati menggantikan almarhum Eka Supriya Atmaja, Kabupaten Bekasi sedang memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penjabat Bupati Bekasi akan fokus dalam mengatasi penanganan COVID-19 yang terjadi. Berbagai upaya dan aksi penanganan COVID-19 di Kabupaten Bekasi dilakukan dengan gencar, seperti pelaksanaan sentra vaksinasi yang bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Barat, vaksinasi terpusat di kawasan industri, serta vaksinasi yang digelar di puskesmas seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi dan vaksinasi door-to-door. Sebagai upaya pengentasan COVID-19 secara menyeluruh, dirinya mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan vaksinasi untuk anak usia di atas 12 tahun. Ia mengajak anak-anak Kabupaten Bekasi untuk berani vaksin. Pemkab Bekasi juga mendorong diadakannya lokasi isolasi mandiri dengan pengelolaan kawasan yang disediakan untuk karyawan-karyawan industri yang ada di Kabupaten Bekasi. Tak hanya gencar menyuarakan vaksinasi, dalam program pengendalian COVID-19 di Kabupaten Bekasi, pemerintah Kabupaten Bekasi juga bekerja sama dengan pengembang instalasi pabrik oksigen medis di PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Penyaluran bantuan sosial pun digencarkan demi membantu masyarakat yang membutuhkan. Mulai dari penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT yang transaksinya dilakukan secara non-tunai, inisiasi program BOOM untuk bantu 15.000 pelaku usaha mikro, serta pemberian sembako melalui gerakan ASN berbagi. Para ASN, mari kita menjadikan gaya hidup yang baru di pandemi ini. Apa itu? Gaya hidup berbagi. Bantuan tidak hanya diberikan untuk masyarakat terdampak, namun penjabat Bupati Bekasi juga menyerahkan santunan kepada keluarga para tenaga medis yang gugur akibat menangani COVID-19 di Kabupaten Bekasi. Para pelaku seni juga tak luput dari perhatian penjabat Bupati Bekasi. Sebanyak 1.500 pelaku seni di Kabupaten Bekasi juga mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan motivasi semangat para pelaku seni dan budaya. Di bawah kepemimpinan penjabat Bupati Bekasi, berbagai upaya untuk memulihkan ekonomi juga dilakukan. Salah satunya yakni dengan dilakukannya penandatanganan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bekasi dengan PT Hyundai Inti Development, guna mendorong terjalinnya kerjasama kemitraan antara koperasi dan usaha kecil menengah dengan perusahaan besar di kawasan industri. Tak hanya itu, salah satu upaya untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Bekasi juga dengan melaksanakan program pemagangan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi putra dan putri daerah yang ada di Kabupaten Bekasi. Selama 100 hari terakhir dirinya mendorong reformasi birokrasi dengan uji asesmen eselon 2, 3, dan 4 dalam pengisian posisi yang kosong dengan objektif, transparan, dan non-transaksional. Penjabat Bupati juga membuka kesempatan bagi seluruh ASN untuk mengisi jabatan yang ada dengan self-assessment. Di samping itu, dilakukan juga pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di 5 perangkat daerah prioritas yang ada di Kabupaten Bekasi. Pembangunan infrastruktur yang optimal dilaksanakan dengan penggunaan 2 lajur jalan Kalimalang yang terus dikebut hingga pembukaan jalan Delta Silikon 8 untuk mengurai kemacetan. Tak hanya itu, perbaikan akses jalan di berbagai wilayah juga terus dikejar, seperti perbaikan jalan yang berada di Kampung Tembong Gunung, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, hingga perbaikan jalan yang berada di Jalan Warung Bongkok, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat. Pembangunan jembatan Cibeet di Kecamatan Bojongmangu juga sedang dilakukan perbaikan, maupun pembangunan jembatan yang berada di wilayah Desa Mangunjaya atau Perumahan Geraha Prima. Isu lingkungan juga tak luput dari pengamatannya. Dalam upaya mengatasi banjir di Kabupaten Bekasi, seperti normalisasi Kali Cikarang, upaya dalam perbaikan di 26 titik tanggul, hingga tindakan tegas dalam pencemaran Kali Cilemah-Habang, dan pembentukan Satgas Lingkungan pun dilakukan demi penegakan hukum.
Saat memperingati World Clean Up Day di Kabupaten Bekasi, penjabat Bupati Bekasi juga mulai mencanangkan gerakan bersih-bersih massal yang dilakukan sekali setiap bulannya dengan sasaran penertiban TPS liar dan pembersihan sampah di sungai, kali, dan saluran air lainnya. Beberapa penghargaan juga diterima pemerintah Kabupaten Bekasi pada masa kepemimpinannya. Di antaranya penghargaan Kabupaten Layak Anak tahun 2021 dan raihan 5 besar terbaik pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD di Jawa Barat. Terima kasih penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan atas segala curahan, dedikasi maupun pikiran dan tenaga yang telah diberikan untuk kemajuan Kabupaten Bekasi.